Hari ini kita mau ngobrolin sebuah senapan angin keluaran terbaru dari Predator Tactical. Tabungnya 38 mili, panjang laras 60. Ini series PCP CNC yang hari ini itu hadir varian terbarunya Black Gold. Kalau beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah lihat atau tonton video saya yang senapan angin PCP Bocah Predator ya, yang Bocah Predator Tactical tabungnya 500 cc kan hadir juga yang seri seperti ini, yang warnanya black gold tapi nggak banyak stoknya, kayaknya sudah habis juga. Terus kalau di series yang tabungnya 38 mili ada beberapa unit sama ya, yaitu cuman variannya black gold hitam emas yang terbaru di Pancasona Official. Di video kali ini mungkin kita akan ngobrol tentang senapan angin jenis ini, mulai dari kelebihan, terus keunggulan, harganya pasti, terus apa lagi ya? Ya kita tunjukkan aja unit terbaru ini, barangkali teman-teman berminat, barangkali teman-teman suka dengan senapan angin jenis ini, nanti bisa langsung aja menghubungi via WA atau terus di kolom komentar. Mengenai komentar senapan angin jenis ini bebas, mau teman-teman komentarnya seperti apa. Yang jelas ini produk terbaru ya, produk unggulan yang saya upload kemarin lewat WA dan di Facebook itu banyak sekali peminatnya. Kemarin saya menghadirkan agak banyak nih, stoknya sekitar 11 unit karena kemarin saya uploadnya lewat Facebook dan lewat WhatsApp terlebih dahulu. Sekarang itu stoknya tinggal beberapa unit saja, masih ada cuman nggak banyak. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, kita sarankan dulu, atau saya sarankan dulu, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah siap? Kita bahas dulu dari mana nih? Dari depan dulu aja ya, seperti biasa, kita ngobrol santai, pastinya simak videonya sampai habis. Seperti biasa di awal sebelum kita masuk ke spek detail, kelebihan dan keunggulannya, kita bahas dulu mengenai harganya nih. Nah, untuk harganya saat ini harga promo spesial, harganya hampir sama dengan senapan angin PCP Predator Tactical OD 38 mili sebelumnya, yaitu sekitar harga 3 juta sampai 3.100.000 rupiah saja. Dan ini bisa teman-teman dapatkan dengan belanja sistem COD atau lewat marketplace resminya Pancasona Official, ada di Tokopedia, ada di Shopee dan lain sebagainya. Infonya ada di kolom deskripsi tuh ya, tinggal diklik aja, atau ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Oke, dari segi harga sudah, ini harganya juga nggak terlalu tinggi dan stabil, masih harga promo seperti momen-momen sebelumnya. Langsung aja diorder karena stoknya terbatas, siapa cepat dia yang dapat ya. Itu aja, kita lanjut ke laras, tabung, chamber, mesin dan sebagainya. Kita akan kupas satu persatu dan pastinya simak videonya sampai habis. Ya, kita bahas pertama di bagian larasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk bagian larasnya ini sebenarnya sama dengan senapan angin PCP Predator Tactical yang tabungnya 38 mili sebelumnya, pernah saya review awal banget bulan-bulan yang lalu ya. Ini panjang larasnya 60 cm nih, dari ujung sini dan ujung sini. Terus untuk modelnya model serombong, seperti biasa dilapis luar. Nah, OD serombongnya sendiri larasnya ini menggunakan OD 22 mili. Untuk diameter larasnya sendiri di bagian dalam, yang ada di dalam serombongnya ini sekitar 13 mm. Terus untuk alur ulirnya seperti biasa, rata-rata senapan angin PCP menggunakan ulir 12, yang dimana bisa menjangkau sasaran efektifnya itu di jarak maksimalnya 50 sampai 85 meter. Tapi dengan catatan harus menggunakan teleskop ya, karena senapan angin ini tidak ada visir manualnya ya. Pakai teleskop yang ukuran kecil atau ukuran yang besar bisa. Oke, dari laras sudah, kita lanjut ke bagian tabungnya. Untuk tabung sama, menggunakan tabung OD 38 mili. Ini untuk bahannya bahan dural spesial grade A ya, grade A spesial, pengerjaannya CNC yang bisa menampung tekanan angin maksimal seperti biasa 2000 sampai 2500 PSI ya. Ini sekali isi angin 2000 sampai 2500 PSI ya. Terus untuk settingan power yang paling besar bisa digunakan untuk sekitar 15 sampai 20 kali shoot. Ya, tergantung settingan power nanti teman-teman mau pakai seperti apa. Kalau semakin kencang powernya, ya tekanannya cepat habis. Kalau teman-teman pakai power yang standar, medium, low, itu untuk tekanannya akan awet. Dan ini untuk big game bisa, luar biasa lah pokoknya ya. Oke, dari tabung sudah, kita bahas di bagian depannya ada manometer nih.
Untuk manometernya sendiri sudah saya singgung tadi di awal ya, yaitu untuk manometernya terpasang di bagian depan tabung, yang dimana variannya sebenarnya kalau senapan angin PCP Predator Tactical yang tabungnya 38 mili itu ada dua varian. Ada yang manometer depan tabung, ada juga yang manometer pada di bagian samping, ya samping kiri atau samping kanan. Ya, tapi fungsinya sama, yaitu kalau manometer ini seperti biasa bisa untuk mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan, ya. Walaupun di sini tertulis maksimalnya sampai 3.500 PSI, saya tetap menyarankan ya seperti standar yang diinformasikan lewat pabrik ya. Senapan angin jenis ini maksimalnya hanya 2.000 sampai 2.500 PSI saja. Jangan sampai over dan jangan sampai melebihi kapasitas yang dianjurkan karena sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal kalau kesalahan penggunaan kurang tepat. Oke ya, ini ada lapisan luarnya, ada ditutup pakai ini. Ini kayak bahannya teflon, pengerjaan menggunakan CNC. Ini keren sekali. Bukan, ini bukan teflon, ini logam ya. Dural juga. Nah, ini dural. Oke, bisa teman-teman nanti buka atau tutup. Tapi saran saya ditutup aja. Saya kalau dilihat dari seperti ini kan sudah kelihatan ya, nggak perlu dibuka sebenarnya. Ya itu aja. Lanjut ke poin berikutnya. Berikutnya di bagian chamber. Nah, senapan angin jenis PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili ini yang black gold atau hitam emas untuk chambernya sama dengan senapan angin PCP Predator Tactical sebelumnya yang OD 38 mili ya. Ini modelnya model monoblock, jadi rangkaiannya masih dipisah ya. Untuk chamber dan area pemukul, area trigger ini dipisah menjadi 3 bagian yang dimana ada penguncinya di bautnya ya. Ada pengunci model baut di sini ya di atas yang misalnya teman-teman ketika merawat, ketika ada perawatan biasanya harus lepas ini, itu lebih mudah lepas di bagian ininya. Ini terbuat dari bahan dural grade A spesial juga, pengerjaan CNC. Jadi sangat bagus dan sangat rapi. Ini kalau dari tampilan kirinya seperti ini, kalau dari tampilan kanannya itu seperti ini. Oke ya. Nah, keren ya. Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan senapan angin jenis ini ada manfaat lebih lah, banyak manfaatnya. Di sisi lain untuk pengerjaannya rapi, bagus, warna juga elegan, kemampuan dari segi power dan akurasinya juga bagus, luar biasa. Oke, chamber sudah, kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada seat lever ya, atau kokang samping lah lebih mudahnya menyebutnya ya. Kokang samping, ada settingan power dan caster kokang. Di sebelah sini nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk kokang samping, settingan power dan caster kokang ini satu paket ya, terbuat dari bahan dural spesial juga, pengerjaan menggunakan mesin CNC rapi, bagus, dan di sini memiliki peran fungsi masing-masing. Set lever ya, ini terdapat di sebelah kanan senapan seperti biasa pada umumnya. Ini memiliki 1 gigi, settingan powernya pakai drat, bukan pakai gigi ya. Dan ini sangat nyaman dan mudah digunakan. Terus di bagian belakang ini ada settingan power nih, ini. Nah, settingan powernya ini nanti bisa teman-teman atur sendiri sesuai kebutuhan dan sesuai selera ya. Untuk medium game atau big game itu bisa diatur karena powernya bisa tembus maksimal itu paling besar 900 sampai 1000 fps. Oke. Terus di sebelah kiri ya, bagian sebelah kiri senapan ini ada namanya cancel kokang. Nah, cancel kokang ini bisa dilihat fungsinya adalah untuk membatalkan tembakan. Tapi catatannya, kalau nanti teman-teman pengen membatalkan tembakan, kalau menggunakan magazin, itu tolong agak dikurangi atau dihindari. Karena kenapa? Biasanya teman-teman kalau yang menggunakan magazin, cancel kokang, di cancel kokang itu akan lupa, biasanya sering lupa, sehingga mimisnya nanti bisa menumpuk di area loading mimisnya di sini. Kalau sering menumpuk, mimisnya macet, itu biasanya bisa menyebabkan larasnya rusak, kebocoran juga bisa, pasti itu ya. Jadi harap dihindari. Kalau teman-teman pengen membatalkan tembakannya, sebenarnya lebih mudah ditembakkan aja. Tapi kalau menggunakan single shoot, aman. Dia nggak ada mimis yang macet atau mimis menumpuk. Oke? Jelas ya? Itu aja. Lanjut ke poin berikutnya. Nah, untuk sistem pengisian mimis senapan angin jenis ini sebenarnya sama ya dengan senapan angin PCP Predator Tactical OD 38 mili edisi sebelumnya. Ya, ini sama. Dua-duanya menggunakan 2 sistem pengisian mimis, yaitu menggunakan magazin dan bisa menggunakan single shoot. Ini bisa teman-teman kombinasi sendiri, mau pakai single shoot boleh, mau pakai magazin juga boleh. Kalau pakai magazin tuh kelebihannya ya
lebih cepat reload mimisnya, lebih praktis, nggak ribet dan sebagainya. Tapi saran saya tadi sudah saya singgung di awal, kalau menggunakan magazin, hindari sesering mungkin menggunakan cancel kokang. Soalnya nanti takutnya ada mimis yang menumpuk dan macet di dalam loading mimisnya. Ya. Terus apalagi nih? Kalau pakai single shoot juga bisa. Single shoot itu lebih praktisnya kalau teman-teman berpindah-pindah tempat jaraknya, ya, atau untuk nembaknya itu dia ada jangka waktu tertentu. Kalau pakai magazin kan tinggal di kokang tembak. Kalau single shoot dia satu-satu. Lebih mudah yang mana tergantung teman-teman sih, ya. Selera teman-teman masing-masing berbeda. Ada yang suka pakai single shoot, ada juga yang pakai magazin. Tapi ya saya sarankan tadi kalau menggunakan magazin hindari namanya cancel kokang. Itu aja sih informasinya. Lanjut. Ini mumpung masih di bagian area sini, kita bahas sekalian di bagian trigger ya. Oke, untuk triggernya terbuat dari bahan dural spesial juga ya, pengerjaan CNC, modelnya model standar modern yang dikemas seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, triggernya ini ada safety-nya atau ada penguncinya, bisa dilihat. Ini kelihatan nggak? Jelas nggak? Sebentar saya kunci dulu. Nah, ini ada namanya safety trigger atau pengunci trigger yang bisa teman-teman nanti gunakan ketika berpindah-pindah tempat dan sebagainya. Soalnya kalau biasanya sudah dikokang, ini pengen aman dikunci seperti ini, dia nggak mungkin meletus ya. Kalau dibuka seperti ini, nah dia pasti bisa meletus. Ya tergantung kebutuhan, tergantung selera juga. Penggunaan masing-masing tergantung selera. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini untuk poin berikutnya ada sistem pengisian angin. Nah, sistem pengisian anginnya ini menggunakan sistem PCP yang sudah dilengkapi dengan namanya kupler jantan ukuran setengah TSM. Nah, di sini untuk kuplernya itu ya seperti ini ya. Jadi dia langsung ada bawaannya. Jadi nggak perlu tambahan kupler yang ditancapkan manual. Dia langsung ada. Tinggal dimasukkan aja pompanya di sini. Mudah untuk pompanya. Bisa pompa pakai pompa PCP manual standar, atau bisa pakai tabung scuba, atau bisa pakai kompresor yang khusus untuk senapan angin. Ini ukurannya setengah TSM ya, bukan 1 TSM, setengah TSM yang kecil, standar yang biasa sering dipakai di Indonesia. Terus ini untuk proses memompanya juga mudah dan ringan karena di dalamnya itu juga dilengkapi namanya valve atau teflon, per dan lain sebagainya yang lebih memudahkan nanti untuk membuka tutup dari katupnya sehingga minim bocor, meminimalisir namanya angin ngerembes lewat lubang sini, lewat lubang kuplernya ya. Jadi lebih aman dan lebih praktis pastinya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kita bahas popor nih ya. Untuk popornya sama dengan senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal atau yang PCP Predator yang OD tabungnya 38 mili. Ya identik sih kalau senapan angin PCP Predator itu mau yang Bocap atau yang mau tabung 38 mili, rata-rata untuk popornya model taktikal seperti ini. Bahannya bahan juga sama, yaitu terbuat dari bahan ABS Teflon yang di area sini ada pernya yang teman-teman nanti sesuaikan sendiri untuk panjang dan pendeknya. Di hand gripnya atau yang di gripnya ini, di pegangannya ini juga sama. Ini terbuat dari bahan atom ABS Teflon juga. Nah, di bedanya kalau di bagian sini itu bisa diatur untuk panjang pendeknya, kalau di sini enggak, dia paten satu sisi atau satu settingan saja. Nyaman, pegangannya elegan pasti karena modelnya model modern banget ya. Ya oke, bisa dilihat. Kalau teman-teman penasaran, bisa teman-teman order dulu, coba langsung tes tembak di lapangan dan nikmati kenyamanan menggunakan senapan angin jenis ini, terutama di bagian popornya ya. Oke. Oke, terakhir ini yang mau saya sampaikan supaya tidak ada pertanyaan yang sama dari teman-teman Sobat Hunter. Yang mau saya sampaikan adalah di panjang keseluruhan dari ujung laras sampai ujung popor sana. Dan untuk beratnya sendiri dari unit senapan angin ini tanpa aksesoris pendukung ya, tanpa teleskop, tanpa peredam, tanpa bipod itu sekitar hampir sama, 3-4 kilo untuk bobotnya. Dan untuk panjangnya sendiri sekitar 100-110 cm. Ya, itu. Jadi teman-teman, untuk berat, untuk panjangnya itu akan berubah kalau teman-teman nanti mengkombinasi sebuah senapan angin jenis ini menggunakan aksesoris pendukung, peredam, teleskop, bipod dan sebagainya. Tergantung nanti teman-teman settingnya mau seperti apa. Kalau mau ringan ya agak dikurangi untuk pernak-pernik atau aksesorisnya. Kalau mau teman-teman pasangi semua, peredam, bipod, teleskop, laser, sender dan lain sebagainya, pasti untuk bobotnya sedikit lebih berat dibandingkan dengan bobot unitnya saja. Oke, itu ya.
Oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Tadi sudah saya singgung di awal juga dari senapan angin seri PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili, panjang laras 60. Ini versi atau varian terbaru yaitu Black Gold yang bisa teman-teman dibawa pulang, dan kesimpulannya adalah sebenarnya senapan angin ini hampir sama dengan senapan angin PCP Predator Tactical yang tabungnya 38 mili yang sudah saya review sebelumnya. Cuman di sini membedakan dari segi tampilan luar saja. Yang paling mencolok itu dari segi warnanya. Kalau dari laras, tabung, chamber, popor dan sebagainya hampir-hampir sama. Mungkin sedikit ada varian sentuhannya itu. Biasanya ada yang manometer samping, ada yang manometer di bagian depan. Nah, kebetulan series yang hitam emas ini atau black gold ini semua manometernya ada di bagian depan. Ya, kalau nanti berminat ya silahkan bisa diorder, atau mungkin bisa menuliskan kritik dan sarannya, bisa langsung saja tulis kolom komentar. Kalau teman-teman pengen video call atau pengen video langsung, pengen tahu unitnya, bisa. Kami siap melayani di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur ya. Itu aja informasinya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur, dan tetap sehat selalu, luar biasa.